Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Faruq yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung di warung. eh Kali ini saya sedang melakukan remote via TeamViewer di sebuah ya jauh lah, orangnya ini daerah Sulawesi ya. Jadi saya cerita dulu teman-teman ya. Jadi yang tidak suka dengarkan cerita silahkan bisa skip video ini. Ini saya cuma berbagi pengalaman aja. Nah, ini awalnya si pemilik voucheran server ini ya. Ini beli mikrotiknya ke saya lewat saya ya. Sudah lama sih, 2 tahunan lebih. Tapi seiring berjalannya waktu, beliaunya cuma minta dipasangkan Micmon online gitu ya ke saya gitu ya. Jadi saya pasangkan lah Micmon online. Itu sudah berjalan juga sekitar 1 tahunan lebih. Jadi mikrotiknya awalnya dari saya sekitar 2 tahunan sudah lebih, dan beliaunya cuma berlangganan Micmon online ke saya setelah 1 tahun terakhir ini, dan saya tidak pernah mengotak-atik mikrotiknya lagi gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu juga ternyata saya lihat mikrotiknya sudah berubah settingannya gitu ya, sudah berubah, dan ini sudah pakai IP address ya seperti ini 11111 ini 1111 gitu ya. Ini IP address 111/24 tetap aja. Jadi saya mikir, wah ini mikrotiknya sudah diganti, sudah dipegang sama orang lain gitu ya. Oke lah, gak masalah. Ya, gak masalah sih, karena memang kita selama ini kan terbuka aja ya. Beliaunya cuma berlangganan Micmon online dan sudah perpanjang 1 tahun kemarin, sudah perpanjang, dan ini masuk tahun kedua tentang Micmon online-nya. Namun masalah justru terjadi sekitar 4 hari yang lalu. Yang punya server ini WhatsApp saya, katanya Micmonnya gak bisa dibuka gitu ya. Lalu saya lihat coba buka mikrotiknya gitu, ternyata sudah gak bisa juga. Nah ini sudah gak bisa, mau pakai standar juga udah gak bisa. Nah ini ya, sudah gak bisa. Bahkan akun yang biasa saya masukkan ke mikrotik ini ternyata memang sudah gak ada, sudah gak bisa login ya, sudah gak bisa login ke mikrotik yang tersebut. Dan saya tanya, ini yang setting kemana? Saya tanya gitu, karena selama ini saya sudah tahu kalau sudah diubah settingannya, dan tidak pernah saya tanya-tanya sih. Karena yang setting udah pergi jauh, sudah gak bisa dihubungi, HP-nya mati. Karena saya pikir gak mungkin mati HP-nya, mungkin nomornya yang pemilik server ini sudah diblok ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hal tersebut ya? Yang pertama teman-teman, tentunya sebagai pemilik mikrotik, sudah saya bikin videonya kemarin, sebagai pemilik mikrotik, jadi akun login kita itu harus mempunyai akses full ke mikrotik yang bersangkutan, yang disetting ya mikrotik tersebut. Kadang gini, ada seorang teknisi lah, dalam tanda kutip oknum lah, yang melakukan setting, dia sendiri yang punya akun full, dan pemiliknya itu cuma diberi akun red, jadi sebatas untuk melihat dan membuat voucher gitu ya. Jadi sebatas untuk melihat dan membuat voucher gitu aja. Dan itu sudah berjalan selama sekian bulan, dan pada suatu ketika itu mikrotiknya gak bisa diakses ya. Tapi sekali lagi ini tidak semua ya, tidak semua terjadi seperti itu. Tapi saya curiganya yang pertama itu kadang kita terlalu lalai dengan akun login mikrotik kita, sehingga mungkin ada tetangga yang iseng, yang coba-coba membobol mikrotik gitu ya. Soalnya teman-teman kan sudah banyak tahu, saya sudah sering melakukan setting puluhan atau mungkin ya maaf ya sudah ratusan kayaknya setting mikrotik. Saya tidak pernah menemukan settingan saya itu kena bobol orang gitu ya. Dan saya juga tidak pernah melakukan perubahan username dan password mikrotik sehingga yang membuat si pemiliknya gak bisa login lagi, itu gak pernah. Nah itu kan pasti ada tujuan. Kalau misalkan saya pengen, wah ini kok pemiliknya kok dak royal gitu ya, nggak royal, tapi kok dianya sering masalah gitu ya, entah masalah apa gitu,
atau saya pengen cari uang tambahan biar bisa setting ulang, itu bisa saja kalau saya ubah passwordnya atau saya reset mikrotiknya, itu bisa saja. Tapi alhamdulillah selama ini belum pernah saya lakukan gitu ya. Selama sudah berjalan hampir 3 tahunan inilah saya belajar mikrotik. Takutnya apa yang ada di pikiran saya dan yang sudah saya utarakan barusan itu terjadi kepada oknum-oknum yang begitu gitu ya. Apakah ada? Saya yakin ada, karena selama ini sudah saya bukan pernah sih, beberapa sudah menangani mikrotik yang seperti itu. Saya tanya gimana kepada teknisinya gitu yang selama ini pegang gitu ya. Omnya ngasih sesuatu uang rokok dak, ya katanya ya enggak. Lah itu salahnya gitu ya, karena kan teknisi itu kadang ngelihat ini kok saya disuruh-suruh terus gitu ya, sedangkan servernya penghasilannya sudah besar gitu ya. Wah, tak kasih pelajaran lah. Nah, kadang ada yang seperti itu ya teman-teman. Jadi yang pertama ya pastikan, kembali ke topik, kita harus punya akun full. Kalau ada orang setting gitu ya, ada orang setting jika masuk ke sistem user gitu, dilihat ada orang setting, kalau ada username atau akun login aneh gitu ya, punya orangnya gitu, itu setelah disetting dilihat lagi, akun saya itu kok sudah full, terus ini ada akun lagi. Nah itu cepet-cepet ditanya, ini akunnya saya hapus ya, gak apa-apa kan gitu ya. Tapi pastikan kita punya akun full ke akses ke mikrotiknya. Tapi kalau saya sebenarnya untuk mikrotik yang saya setting, pemiliknya saya selalu beri akun red, dan itu bisa diminta kapan saja untuk jadi full, dengan syarat ya untuk keamanannya tanggung sendiri gitu ya. Jadi kalau mikrotiknya sudah seperti ini, sudah seperti yang punya Om Muktinet ini ya, ini mau nggak mau yang pertama harusnya sudah direset mikrotiknya ini, reset setting ulang gitu ya. Itu pun kalau mikrotiknya tidak dikunci bootloader, dan untuk jumper resetnya masih tetap standar gitu ya settingannya. Yaitu harus direset. Kalau belum bisa direset, paling tidak harus di net install ya. Kalau keduanya sudah nggak bisa, ya wes bawa ke tukang servis, entah itu diganti apanya gitu, yang jelas ganti hardware ya kalau sudah nggak bisa kayak gini. Tapi untuk GR3 ini kebetulan GR4, untuk GR3 itu kayaknya sudah sulit. Jadi kalau sudah dikunci nggak bisa dibuka, nggak bisa di install, udah beli baru aja gitu ya. Untuk GR4 kayaknya masih bisa ya itu, tapi bawa ke tukang servis yang benar-benar kompeten mikrotik, ganti apa gitu biasanya, entah ganti IC bootloader apa itu gak tahu saya. Untuk urusan hardware saya benar-benar blank, gak paham plus ya untuk masalah mikrotik ini. Tapi untuk software ya dikit-dikit lah, alhamdulillah masih dikit-dikit paham gitu ya. Jadi itu teman-teman, hati-hati untuk pegang login, password, username dan password mikrotiknya, benar-benar dijaga rahasia. Kalau mau dibikin Mikmon, ini juga sudah saya bikin Mikmon ya. Jadi sudah ada Mikmon online-nya, dan ini Mikmon online-nya sudah sekalian sudah diubah. Nah ini sudah gak bisa masuk ini. Oke, saya coba. Ini orangnya sendiri yang bikin ya. Nah udah gak bisa. Jadi saya curiganya ini masuknya dari Mikmon dulu, atau username dan password Mikmonnya dibikin sama, username mikrotik dan Mikmonnya maksudnya dibikin sama, atau dia kebobolan di Mikmonnya dulu gitu ya. Jadi ada orang tahu, terus dari Mikmon ini kan bisa dilihat mikrotiknya gitu ya, username dan password mikrotiknya bisa dilihat, dan masuk ke mikrotiknya, ubah sandi dan lain sebagainya, dan cuma sandi dia aja yang ada gitu ya. Ini bisa jadi dari oknum ya, entah oknum siapapun ya, bisa jadi oknum orang-orang jahil, bisa jadi oknum-oknum mantan yang pernah buka mikrotik ini gitu ya. Ya bisa jadi ya saya gitu ya. Tapi untuk saya ya, saya pastikan saya nggak tahu menahu sudah tentang mikrotik ini, karena lagi-lagi ini IP-nya sudah bukan IP standar saya. Teman-teman yang dapat mikrotik dari saya sudah pasti tahu IP standar saya itu seperti apa, sudah pasti tahu. Jadi saya pakai IP
ya memang ya IP yang sering saya pakai ya, bukan IP 111 kayak gini. Oke, gitu aja teman-teman. Ya mohon maaf jika terlalu panjang, ini cuma sekedar sharing. Nah, sekali lagi intinya ya pastikan untuk keamanan mikrotiknya benar-benar dijaga, terutama untuk di daerah-daerah yang rawan, banyak saingan dan lain sebagainya. Karena untuk milik voucheran itu kan bukan gak cuma mikir soal settingan ya, jadi mikirnya juga soal perluasan jaringan, soal akses point yang banyak masalah gitu ya, entah kena petir, entah kabelnya masuk air, entah soket RJ45-nya minta minta ganti gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk mikrotiknya pastikan benar-benar aman, benar-benar safe ya, dan kita bisa mengarahkan pikiran kita untuk memikirkan hal lain. Jadi untuk keamanan anggaplah sudah aman gitu, jadi kita bisa mikirin yang lain dulu gitu ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Ini cuma sekedar sharing. Mohon maaf jika teman-teman dari tadi cuma melihat tampilan tangkapan layar aja, karena ini cuma apa namanya, saya cuma sedang remote punya teman, ini gak bisa. Ini solusi terakhir ya, saya coba reset, nanti saya coba dan install, nanti tergantung kesepakatannya gimana lah. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Saya Dimas Al Farouk, tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.